Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tamara Amani Hafsa, NIM 17010202. Nah, di sini saya akan menjelaskan 3 poin, yaitu keterampilan membuka, keterampilan menjelaskan, dan keterampilan menutup. Menurut Rusman 2014 halaman 80 sampai 92, keterampilan dasar dalam mengajar merupakan syarat mutlak agar guru bisa mengimplementasikan berbagai strategi pembelajaran. Keterampilan mengajar pada dasarnya berupa bentuk-bentuk perilaku bersifat mendasar dan khusus yang harus dimiliki oleh seorang guru sebagai modal awal untuk melaksanakan tugas-tugas pembelajarannya. Ternyata menurut Rusman ini ada beberapa keterampilan mengajar itu yaitu yang pertama keterampilan membuka pembelajaran, keterampilan bertanya, keterampilan memberi penguatan, keterampilan mengadakan variasi, keterampilan menjelaskan, keterampilan membimbing, keterampilan mengelola, keterampilan pembelajaran perseorangan, serta keterampilan menutup pembelajaran. Kita masuk ke poin pertama yuk, keterampilan membuka. Nah, menurut Allen dan Rian dalam Sukirman halaman 55, ternyata keterampilan membuka atau self-induction ini upaya yang dilakukan guru untuk menumbuhkan perhatian dan motivasi belajar siswa. Kegiatan membuka pembelajaran sesuai dengan namanya, membuka, biasanya dilakukan di awal kegiatan. Nah, membuka pembelajaran secara teknis bisa dilakukan dengan beberapa cara, yaitu menyampaikan salam, mengajak siswa memulai berdoa, mengecek hadiran, dan lain sebagainya. Nah, itu teknisnya. Terus, apa sih tujuannya? Tujuannya itu menciptakan kondisi siap belajar atau siap pada pembelajaran sebelum pembelajaran, seperti itu. Misalnya supaya kondusif, supaya anak fokus terhadap pembelajaran yang akan dimulai oleh seorang guru tersebut. Makanya kenapa keterampilan membuka ini sangat penting, karena di mana membuka ini bisa memfokuskan anak atau menciptakan pembelajaran atau situasi yang kondusif, maka nanti ketika penjelasannya, ketika masuk ke inti, maka guru akan gampang dalam menjelaskan atau memberikan informasi kepada siswanya tersebut. Nah, ternyata dalam keterampilan membuka dan menutup itu memiliki prinsip yang sama. Menurut Idris 2010 halaman 81, prinsip teknis penggunaan keterampilan membuka dan menutup pembelajaran diantaranya 1. Singkat, padat, dan jelas. Ya, pasti. Kalau misalnya kita tidak singkat, tidak padat, dan tidak jelas, dan terlalu bertele-tele, anak akan bosan. Selain itu juga anak tidak akan fokus, dan juga anak ketika menyerap pembelajaran atau menyerap informasi akan merasa kesulitan ataupun akan merasa kebingungan karena terlalu bertele-tele, seperti itu. 2. Keterampilannya tidak diulang-ulang. Ya, kalau keterampilan diulang-ulang tersebut, ya anak akan bosan dan seperti tidak mau mendengarkan atau tidak mau fokus terhadap apa yang disampaikan oleh guru. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang dipahami anak. Tentu saja kalau menggunakan bahasa yang baku, anak akan kesulitan memahami perkataan kita atau ataupun informasi yang kita berikan kepada anak, karena kita menggunakan bahasa yang terlalu baku. Misalnya kalau kita menggunakan bahasa yang sehari-hari atau menggunakan bahasa yang bisa dipahami anak, maka informasi yang ingin kita sampaikan bakal terserap atau tersampaikan dengan baik. Yang keempat, disertai contoh atau ilustrasi seperlunya serta mengikat perhatian anak. Ya, kalau misalnya kita ingin memfokuskan anak ke kita di bagian pembuka atau penutup ini, ya kita harus menggunakan media supaya tujuan kita bakal tersampaikan atau terrealisasikan dengan baik, seperti itu. Nah, ternyata dalam kegiatan membuka pembelajaran itu memiliki komponen-komponen juga. Menurut Syambarsil 2014 halaman 74, komponen membuka pembelajaran itu ada 4. Yang pertama, menarik perhatian anak. Ya, kalau misalnya kita ingin anak fokus ke kita sebelum pembelajaran, menciptakan kondisi yang kondusif, ya kita harus menarik perhatian anak. Ya, gimana sih caranya? Ya, tadi yang dijelaskan, kita menggunakan APE, gambar, ataupun alat-alat seperlunya yang bisa mengundang perhatiannya tapi sesuai dengan tema, seperti itu, yang tidak membahayakan anak juga. Yang kedua, menimbulkan motivasi. Ya,
karena ada APE pasti kan anak menjadi penasaran kan. Ya kita juga sebagai guru harus menciptakan suasana yang nyaman juga, seperti kita harus bersikap ramah. Selain itu kita guru ketika di kelas itu tidak hanya sebagai seorang guru, kita bisa sebagai seorang teman, kakak, sahabat, bahkan teman sebayanya, seperti itu. 3, memberikan acuan. Ya kita ketika membuka pembelajaran kita memberikan informasi atau materi pada hari ini secara garis besarnya. Yang keempat, membuat kaitan. Ya, dalam kegiatan pembelajaran ini kita pasti membuat kaitan antara materi sebelumnya dan materi yang akan kita bahas hari ini, seperti itu. Nah, gimana sih pelaksanaannya dalam membuka pembelajaran? Yang satu, memfokuskan perhatian dan membangkitkan minat siswa. Ya, benar banget. Tadi dijelaskan ya dengan komponennya tadi juga sama. 2, menimbulkan motivasi. Yang ketiga, memberikan acuan. Yang keempat, mengaitkan pembelajaran yang telah dipelajari dengan topik baru. Seperti sama aja dengan komponen, dan pelaksanaan dan komponen itu berarti sama kurang lebih. Nah, sekarang kita masuk ke keterampilan dasar mengajar, tapi yang poin keterampilan menjelaskan. Menurut Allen dan Rian dalam Sukirman halaman 58-59, keterampilan menjelaskan atau lecturing yaitu suatu keterampilan untuk mengkomunikasikan materi pembelajaran kepada siswa secara jelas, gamblang, dan lancar. Keterampilan menjelaskan sangat penting karena salah satu tujuan akhir pembelajaran adalah perubahan perilaku, baik menyangkut dengan pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Pasti ya, jadi keterampilan menjelaskan ini sangat berpengaruh terhadap output yang ingin kita sampaikan kepada, atau output yang kita harapkan dari seorang siswa. Misalnya anak bisa mandiri, anak bisa menjaga kebersihannya, dan bagaimana kita menjelaskan itu berpengaruh terhadap output nanti. Jadi kita ketika guru menjelaskan dengan baik, jelas, dan benar, dan bisa dipahami oleh anak, maka anak pun akan mengerti, anak pun akan paham, seperti itu. Jadi output yang kita harapkan pun akan terrealisasikan atau terlaksanakan. Berbeda kalau misalnya cara guru menyampaikan atau menjelaskan dengan cara yang tidak baik atau tidak dimahami anak, ya output yang kita harapkan pun tidak maksimal, seperti itu. Nah, secara sederhana kita dapat persimpulan bagaimana perilaku siswa akan merubah sesuai dengan yang diharapkan jika materi yang dipelajarinya tidak dipahami. Tuh, benar yang tadi dijelaskan ya, teman-teman. Adapun untuk diperolehnya pemahaman yang baik tergantung pada penjelasan yang disampaikan oleh guru. Oleh karena itu, terkait dengan pembahasan sebelumnya bahwa untuk lebih memperjelas pemahaman siswa dan menjelaskan, sebaiknya disertai dengan ilustrasi dan contoh yang tepat. Ya, kita tetap membutuhkan suatu media dalam pembelajaran kita, seperti itu. Nah, selanjutnya prinsip-prinsip teknis penggunaan keterampilan menjelaskan. Bukan hanya penutup dan membuka aja yang mempunyai prinsip, ternyata dalam keterampilan menjelaskan pun mempunyai prinsip. Menurut Rusman 2014 halaman 88, keterampilan menjelaskan harus dikuasai oleh seorang guru agar siswa memperoleh pemahaman yang utuh dan jelas tentang materi yang disampaikan guru. Berkenaan dengan keterampilan menjelaskan ini ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan guru. Apa aja sih? Yang pertama, keterkaitan dengan tujuan. Ya, kita dalam menjelaskan harus tahu dulu tujuan kita apa. Misalnya anak menjadi mandiri, anak mengenal anggota tubuh mana aja yang harus dibersihkan, seperti itu. Ya, pastikan kita menjelaskannya apa yang dengan sesuai dengan tujuan kita. Yang kedua, relevan dengan antara penjelasan dengan materi dan karakteristik siswa. Ya, bener banget lah. Kalau misalnya kita dalam menjelaskan sebagai guru, kita harus sesuai dengan materi. Masa kita temanya tentang kebersihan diriku, kita malah menjelaskan tentang tema lingkunganku. Ya pasti tentang diriku dulu kan, kayak anggota tubuhku, seperti itu. Nah, terus juga harus mengetahui karakteristik siswa. Misalnya ada siswa yang bisa belajar dengan visual saja, atau siswa ada yang bisa belajar dengan audio saja, atau ada anak yang bisa belajar menggunakan keduanya. Maka dari itu guru harus bisa memilah-milah atau merencanakan suatu pembelajaran agar nanti pembelajarannya itu akan terrealisasikan atau dapat digunakan atau dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana sebelumnya.
3 kebermaknaan ya, supaya ada jadi ketika guru menjelaskan pembelajaran hari itu ada suatu kebermaknaan atau output terhadap sikap siswa yang berubah. Misalnya anak menjadi mandiri, anak menjadi mengenal anggota tubuhnya, dapat menjaga kebersihannya, seperti itu. Yang keempat, dinamis ya, terkait. Jadi nggak hanya, maksudnya tuh di sini tuh tidak hanya menggunakan ya gambar saja, tidak. Jadi bisa menjelaskan itu bisa menggunakan video, bantuan video, seperti itu. Yang 5, penjelasan dilakukan dalam kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup ya. Dalam membuka itu, jadi kita secara garis besar menjelaskannya apa yang bakal kita sampaikan hari ini, materi apa yang kita sampaikan hari ini. Inti, baru kita secara rinci, apa aja nih, misalnya kita tentang diriku tuh ada apa sih anggota tubuhku. Kita belajar tentang mata, kayak gitu. Gimana cara bersihnya, seperti itulah ya. Dan menutup, biasanya menutup ini menjelaskan atau memberikan penguatan, seperti itu. Nah, komponen apa aja sih yang ada dalam keterampilan menjelaskan? Ada 2, perencanaan dan penyajian. Ya, jadi dalam menjelaskan ini kita harus merencanakan secara rinci dan dengan baik supaya rencana materi yang bakal kita sampaikan itu sesuai dengan yang kita harapkan tujuannya gitu. Yang kedua, penyajiannya harus jelas, menggunakan contoh dan ilustrasi, terus menggunakan balikan. Maksudnya menggunakan balikan itu seperti kita tuh output apa yang dapat dirasakan oleh anak. Seperti misalnya anak bisa merubah sikapnya menjadi lebih mandiri, seperti itu, lebih tahu bagaimana menjaga anggota tubuhnya, seperti itu. Nah, gimana sih pelaksanaan menjelaskan pembelajaran itu? 1, menyampaikan informasi, misalnya kita belajar tentang ini, anggota tubuhku ada apa aja gitu. Yang kedua, menerangkan, misalnya belum tahu nih ini tuh apa, ini tuh bulu mata, itu mata, bagaimana cara menjaganya, misalnya seperti itu. Yang ketiga, menjelaskan itu menjelaskan lebih rinci, misalnya kita menjaga mata ini jangan terlalu lama-lama megang HP, seperti itu, karena ada radiasinya, seperti itulah ya. Yang keempat, pemberian contoh. Yang kelima, baru latihan. Nah, ternyata dalam menjelaskan ini memiliki tujuannya. 1, membimbing siswa untuk dapat memahami ilmu pengetahuan secara objektif dan bernalar. Ya, jadi siswa mendapatkan informasi baru dari penjelasan yang guru sampaikan. Yang kedua, melatih siswa untuk senantiasa berkonsentrasi dan menyimak penjelasan guru sehingga melibatkan mereka untuk berpikir sambil memecahkan masalah-masalah. Ya, biasanya kita dalam menjelaskan juga kan ada sesi tanya, ada kayak stimulus kayak bertanya kepada anak, ada yang tahu nggak ini, seperti itu ya. Jadi kayak anak tuh distimulus untuk berpikir kritis. Yang ketiga, untuk mendapat respon dan timbal balik siswa mengenai tingkat pemahamannya serta untuk mengatasi kesalahpahaman mereka. Misalnya anak tahunya ini tuh bulu mata itu alis, misalnya seperti itu, ini nggak tahu namanya apa, seperti itu. Jadi kayak kita tuh memberikan informasi lebih lagi terhadap tingkat pemahaman anak, seperti tentang apa yang kita pelajari hari ini. Yang keempat, membimbing siswa untuk menghayati dan mendapat proses pemenalaran dengan menggunakan bukti-bukti dalam pecahan masalah atau pertanyaan tersebut. Ya, dalam kita menjelaskan atau kita menjawab masalah, kita harus memberikan bukti konkret. Misalnya ini mata, iya, mata itu buat apa sih? Untuk melihat, emang iya. Coba kalau misalnya kita tutup mata, kita bisa melihat atau tidak? Tidak. Jadi kita harus memberikan bukti konkret kepada anak ketika menjelaskan. Nah, sekarang poin terakhir itu keterampilan menutup. Menurut Allen dan Ryan dalam Sudirman halaman 55, kegiatan menutup atau closure yaitu upaya yang dilakukan oleh guru dalam mengakhiri pembelajaran agar siswa dapat memperoleh pengalaman belajar secara utuh dari hasil pembelajaran yang telah dilakukannya, seperti halnya dengan kegiatan membuka. Nah, kegiatan penutup biasanya dilakukan dengan teknis membaca doa, meringkas, mengadakan refleksi, review, salam penutup dan sebagainya. Tapi itu kan teknisnya. Nah, apa sih tujuannya? Ya, tujuannya untuk memberikan pengalaman belajar yang utuh terhadap semua materi yang telah dipelajari dalam kegiatan pembelajaran sebelumnya. Seperti jadi karena kan di penutup biasanya ada review atau penguatan ya, biasanya supaya anak tahu pembelajaran ini secara utuh.
komponen-komponen apa aja sih yang ada dalam pembelajaran penutup, yaitu menurut Chambarshil, yaitu ada review dan mengevaluasi. Terima kasih.